Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu ya buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Market kripto ya seakan-akan makin kuat, bahkan tidak bisa menyentuh di bawah 117 ya. Ini tetap kuat di 117.000 ke atas untuk Bitcoin. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, Fear and Greed Index ya naik di 67. Nah, ini menandakan teman-teman ya makin kuat sektor cryptocurrency ya. Terutama teman-teman ya, saya mau bandingkan ya. Salah satu sektor yang bisa dibilang nggak ada matinya ya atau selalu naik yaitu DeFi atau Decentralized Finance teman-teman ya. Contoh kasusnya di kali ini adalah AAV ya. Ini teman-teman ya di peringkat 29 ya dan dia di sini 322 dolar harganya ya. Market cap-nya di 4,89 billion dolar ya. Nah, seakan-akan AAV ini tidak ada saingan, tapi kali ini ya saya merasa ini akan jadi saingan berat AAV, yaitu Flurry teman-teman ya. Seperti apa Flurry ini ya kurang lebih sama teman-teman ya. Tapi kalau kalian mungkin masuk ke AAV ini ya, ini sudah mahal banget teman-teman ya, 322 dolar ya, ini mahal banget ya. Nah, di sini saya melihat opsi yang sangat-sangat menarik dari Flurry karena harganya teman-teman ya, ini lagi mengadakan pre-sale teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini harga per hari ini ya ada di angka 0,086 ya satu koin Flurry ini atau tikernya di sini FLFI ya. Tapi tidak apa ya, tidak begitu baik juga kalau saya tidak jelaskan ke teman-teman potensi dari Flurry ini ya. Kira-kira seperti itu biar teman-teman bisa dapat wacana oh ternyata DeFi itu seperti ini ya. Ini bukan koin biasa ya. Ini koin yang sedang di pre-sale yang projectnya itu sudah ada. Bahkan kalau kita lihat ya, di sini sudah diangkat oleh beberapa media besar ya. Yang saya lihat di sini adalah Benzinga dan Bitcoin.com, apalagi Bloomberg ya. Jadi ini bakal naga menurut saya teman-teman ya. Menurut saya pribadi seperti itu. Kenapa? Karena teknologinya itu bisa dibilang ya hampir menyerupai si AAV ini. Nah, kalau seandainya market cap-nya sama teman-teman ya di 4,89 billion ya, itu harganya Flurry itu bisa ratusan dolar seperti AAV ini ya. Karena di sini ya peluang besarnya kenapa? Karena harganya masih 0,086 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini sebelum saya jelasin lebih detail teman-teman ya biar nggak kelewatan dan lama nunggu ya. Saya jelasin ke teman-teman cara belinya ya. Jadi link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman ya. Setelah kalian klik link itu ya nanti tampilannya seperti ini ya. Kalian tinggal hubungan dompet saja atau connect wallet ya. Kalian hubungi aja. Nah di sini kalian pilih EVM atau Ethereum Virtual Machine atau Solana. Nah saya sarankan pakai EVM ya karena ini biasanya langsung connect ke MetaMask ya. Coba ya, setelah itu kalian tinggal pilih MetaMask ya. Di sini saya pakai MetaMask, terserah kalian mau pakai apa aja ya, kira-kira gitu. Oke, di sini kalian langsung konekin aja ya. Nah, setelah connect ya, sudah seperti ini kalian lihat langsung saja teman-teman ya. Contoh di sini kalian tinggal pilih jaringan ya. Contoh kalian saya sarankan jaringan BNB sih ya supaya fee transaksinya lebih murah. Kalian tinggal pilih ini ya. BNB ini teman-teman ya. Setelah itu kalian masukin aja pakai koin apa. Contoh kalian pakai koin USDT ya. Kalian tinggal masukin koinnya. Nah, jangan lupa di sini minimal pembelian itu 50 dolar ya. Saya kasih contoh di sini kalian contoh belinya 100 ya. Nah, kalian akan dapat 1162 koin ya dan tinggal kalian beli. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena projectnya ini hampir sama ya, hampir sama dengan AAV teman-teman ya. Bayangin saja kalau harganya di 323 dolar. Tapi nggak usah jauh-jauh ya. Harganya di 1 sampai 2 dolar saja sudah cuan banyak kalian. Kira-kira seperti itu ya. Karena waktu kalian beli ini hanya 0,0
86 dan next harganya itu di 0,089 ya. Jadi kalau kalian beli $100 dapatnya 1162 ya. Ya sudah tinggal kalikan aja kalau harganya $10 atau $5 ya. Langsung itu kalian buy ya. Jadi cukup mudah dan cukup simple cara belinya teman-teman. Untuk presale kali ini ya, itu sudah masuk di stage keempat ya. Karena kalau kita lihat teman-teman ini laris banget ya. Di stage 1 itu langsung sold out teman-teman ya. Dan sold outnya itu ngeri ya. Pertama itu open di 100 ribu dolar ya. Tiba-tiba langsung ke 200 ribu dolar. Dan saat ini teman-teman sudah masuk ke stage keempat. Nah, menariknya stage keempat ini dia baru dapat funding ya, atau bisa dibilang orang yang membelinya itu masih di angka 473 ribu dolar ya. Jadi kesempatan besar sekali teman-teman ya. Kalau volumenya atau raise-nya sudah besar, otomatis harga tidak di harga ini lagi. Apalagi kalau sudah sampai stage 5 ya, atau seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini biar lebih jelas penjelasannya, saya translate ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya, biar kita sama-sama lebih memahami. Jadi Flary ini platform ya, jadi dia bukan koin dibuat terus dipreselkan, no ya, ini platform yang nanti ini menjadi koin utility-nya ya, atau koin tuan rumahnya ya, kira-kira gitu. Nah, di sini ini adalah platform pinjaman dan peminjam lintas rantai atau bisa dibilang lending and borrowing teman-teman ya. Seperti platform AV, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini potensinya sangat-sangat besar karena harganya masih di harga kecil. Link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman semuanya bagaimana cara dapat koin Flary ini dari awal ya, kira-kira gitu. Nah, selain ditampilkan di beberapa media besar terpercaya tentunya ya, di sini juga dia sudah memberikan beberapa penjelasan ya, seperti ini. Satu platform berbagai solusi. Jadi ini Flary ini teman-teman dia membridging atau menjembatani ya kesenjangan antara dunia Web 2 ya yang familiar dan potensi Web 3 yang menarik ya. Kalau kita tahu ya Web 2 ya saat ini masih kita pakai, tapi ini akan jadi bridging atau jembatan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini masalah yang paling sering dihadapi ya saat ini di puncak era kripto dan pasar bullish yang volatile ya, terdapat kebutuhan besar untuk meningkatkan mobilitas aset ya, agar Anda tidak kehilangan peluang terbaik. Nah, solusinya ya, bayangkan skenario di mana Anda sangat membutuhkan token USDT dengan ERC20 ya untuk berpartisipasi dalam suatu acara atau event. Kalian bisa bridging langsung melalui Flary ini ya. Jadi proyek ini proyek besar ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita lihat selanjutnya teman-teman ya, ada beberapa modul-modul atau yang harus kalian tahu di sini teman-teman ya. Mereka dari smart contract ya, atau service module teman-teman ya, mereka sudah jelasin di sini dari core smart contract engine ya, lending and submodule ya, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Ini kalau jelasin bakal lama banget, tapi intinya ini adalah platform yang sesuai dengan lending and borrowing ya, atau DeFi, decentralized finance. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Seperti fitur-fitur yang sudah saya bilang tadi, dia ada lending and borrowing atau peminjaman, ada stake juga ya, dan tentunya di sini kalian sangat mudah digunakan, hemat biaya. Ini projectnya ya, bukan koinnya teman-teman ya, dan sekarang dia membuat koin, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini semua fitur yang akan tersedia di platform DeFi dari Flary ini ya, kira-kira gitu. Nah, untuk roadmapnya juga sudah keluar ya, kalau kalian lihat di sini ya. Untuk tickernya itu FLFI ya, dan dia pakai jaringan Ethereum ya. Nah, dari jaringan saja kita sudah melihat ya. Ini kalau pakai jaringan Ethereum ini projectnya bukan main-main ya. Karena membuat suatu project yang berdiri jaringan Ethereum itu tidak bisa main-main atau membutuhkan biaya yang besar. Jadi otomatis koin ini memang dipersiapkan dengan baik ya. Untuk pasokan supply-nya teman-teman ya, koin ini hanya 100 juta koin ya. Jadi tidak kaget kalau kita lihat presale-nya itu langsung dilahap ya. Sampai sekarang di stage keempat, kira-kira gitu ya. Nah, saya mau info juga ya, kalian bisa dapat informasi ya di Twitternya ini, dia sudah ada 19.200 follower, dan ini signifikan banget teman-teman ya kenaikannya ya, kira-kira gitu. Oke, kita kembali.
Ini sudah ya, sudah jelas teman-teman lah, apalagi kalau kita lihat untuk info detailnya. File ini kalian sudah bisa dapatkan teman-teman ya melalui websitenya ya yang tadi kira-kira gitu. Jadi ini detail perhitungan ya baik tokenomik ya, sirkulasi dan pembagian ya. Ini sudah sangat-sangat jelas yang menunjukkan bahwa koin ini tidak akan apa ya namanya, tidak akan begitu em, mudah ya untuk dikacengin, kira-kira seperti itu ya. Menurut saya ini kejelasan yang buka-bukaan dari mereka ya, kira-kira gitu. Nah, kita kembali teman-teman ya, kita ke roadmap ya. Jadi roadmapnya sudah keluar dari sini kalau kita lihat apa yang membuat Flary atau FLFI ini ditakdirkan untuk pertumbuhan besar. Kita lihat di sini ya, penundukan kegunaan nyata atau ada use case-nya ya, yang menjadikan kripto itu cepat naik adalah use case teman-teman ya. Dia di sini ada pemberdayaan borrowing atau pinjaman ya, peningkatan staking, ini taruhan ini staking teman-teman ya, dan pinjaman yang lebih murah ya, penawaran khusus juga ada ya, dan dirancang dengan sempurna ya, tidak ada tekanan jual ya, dan deflasi ya tentunya. Tokenomik yang dirancang dengan sempurna dan tata kelolanya oke banget ya. Ini sudah ada pembagian tokenomiknya ya, 30% untuk publik, hadiah staking dan likuiditas 19%, 13% pemasaran dan perbendaharaan, 12% untuk advisor dan tim, 12% komunitas ya dan ekosistem, likuiditas 10%, 4% untuk investor awal. Nah, ini sangat potensi besar sih untuk kalian yang investor awal ya, kira-kira gitu. Nah, roadmap yang lebih jelas ini ya, tahap 1 sampai tahap 3. Nah, ini dia sudah lewati semua teman-teman ya, apalagi campaign pemasaran aktif ya, sekarang sudah masuk di tahap kedua ya. Mereka merilis merilis dokumentasi teknis dan TGE atau token generate event ya, atau di masa pelistingannya nanti. Kemungkinan ya, kalau seandainya ini sudah cepat terjual, mungkin dia nggak sampai lama-lama langsung melakukan TGE atau listing, kira-kira gitu. Nah, dan untuk detailnya teman-teman ya, biar lebih jelas kalian bisa masuk ke documentationnya ya atau dokumentasinya ya. Di sini seperti white paper ya, jadi kalian bisa dapat informasi lebih detail ya dari apa yang saya jelasin ya, seperti apa itu Flary ya, atau seperti apa project ini. Kalian bisa lihat juga untuk di tokenomiknya ya, seperti ini kan sudah ada ya di websitenya, sudah ada. Nah, di dokumen ini kalian juga bisa dapat semua terkait detail dari tokenomik dari FLFI ini atau Flary ini ya, mulai dari pembagiannya, tapi kurang lebih sama sih ya, dan distribusi tokennya juga sudah ada di sini. Kalian bisa langsung pelajari ya dari pembagian presentasi atau distribusi tokennya ya, baik mulai dari TGE ya, pra penjualannya di sini 30 juta atau 30% ya, hadiah stakingnya dia sudah bagi semua di sini. Jadi sudah sangat-sangat jelas ya untuk kalian perhatikan. Apalagi di sini teman-teman ya, pemberian hak ini sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, untuk penjualan umum ya, ini pemberian hak atau TGE-nya itu 100% ya. Di sini menurut white papernya ini ya, pemberian hak atau TGE-nya ini 100% ya, hadiah staking ini 19 juta, divesting selama 3 bulan. Tapi ya TGE 100% ya, ini bagus banget. Jadi ketika apa namanya, kalian ikut presale, semuanya langsung bisa di claim ya. Kalian beli $200 ya, semuanya langsung bisa diklaim ketika TGE nanti, karena di sini 100% ya, kira-kira seperti itu. Kalian bisa lihat juga untuk token generate event atau acara pembuatan token ya, TGE-nya, pembagiannya juga di sini ya, mulai alokasi dan lain-lain sudah ada di sini ya. Untuk FDV ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Market cap-nya itu sudah sampai 9,9 juta USDT ya. Kalau kita bayangin teman-teman ya, nanti kalau market cap-nya itu seperti AAV ya, ini pasti gila banget teman-teman ya, pasti gila banget harganya. Dan kalau kita lihat mereka juga atau Flary ini teman-teman ya, mereka mempunyai filosofi peg ya di Medium ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi mereka di sini teman-teman ya,
mengatakan gini ya, mata uang kripto, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi adalah kuncinya. Nah, mereka menawarkan itu ya. Jadi bayangkan Anda berada di puncak suatu peristiwa menjanjikan yang membutuhkan token USDT di jaringan ERC20 ya. Tetapi aset Anda terikat di koin Pepcoin ya yang Anda yakini dan tidak bersedia untuk menjualnya. Jadi kalian bisa menjadikan Pepcoin ini teman-teman ya yang kalian nggak jual ataupun koin apa itu ya sebagai jaminan untuk kalian meminjam di platform mereka ya, kira-kira seperti itu. Dan saya rasa sudah jelas sih untuk rangkuman di sini ya. Jangan lupa juga ya kalian kunjungi ya Telegramnya mereka teman-teman ya. Mereka di sini sudah ada 4.143 member ya. Biar kalian kalau mau minta sesuatu ya, mau minta info ya atau mencari info terupdate ya, kalian bisa langsung dapat di grup official mereka. Dan begitu juga dengan Twitter mereka, kalian bisa follow juga ya. Nah, kurang lebih cara pembelian sudah saya jelasin juga tadi ya. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini, kalian mau ikuti presale-nya nggak juga nggak apa-apa ya, nggak ada paksaan di sini. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.